Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih buat teman-teman. Cuma hari ini memang agak sedikit berbeda. Gue setupnya ada di sini. Gue ingin mempersembahkan video yang berbeda buat teman-teman semua, John. So, langsung aja disimak videonya. Siapa yang sangka sih pabrikan raksasa otomotif yang merajai pasar-pasar dunia otomotif saat ini itu awalnya dari pabrik pemintai kain tenun. Aduh, gila, gue baru tahu, John. Awalnya itu pabrik ini adalah pabrik yang tadinya memproduksi kain-kain tenun yang kita pakai kayak gini lah. Ya intinya buat baju lah intinya. Tapi dia yang memproduksi kain mentahnya gitu, John. Wow. Terus bagaimana sih dia bisa beralih fungsi menjadi pabrikan otomotif raksasa dunia? Apa sih triggernya? Gila, pengen tahu kan? Gue juga pengen tahu. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini Aji Motobike ingin memberikan segmen baru buat teman-teman Aji Motobike semua. Dan semoga teman-teman Aji Motobike ini suka dengan segmen video ini gitu. Jadi di video ini gue akan memperkenalkan sebuah segmen baru, yang mana segmen ini namanya adalah Ruang Semu. Apa itu Ruang Semu? Ruang Aji Motobike share ilmu. Anjay, gila. Semoga teman-teman semua di sini pada suka sama video ini, dan semoga juga video ini juga bisa mengedukasi, menginspirasi, dan memberikan sebuah ilmu baru buat teman-teman semua, John. Jadi langsung aja Ruang Semu Aji Motobike. Pada tahun 1858, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga pandai besi, John. Wow, tepatnya pada tanggal 3 Mei 1858 di kota Shizuoka, Jepang. Jadi ada sebuah keluarga yang mana keluarga ini tuh profesinya tuh sebagai pandai besi, ya gak? Akhirnya dari keluarga ini pun melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng, gagah perkasa, dan punya motivasi tinggi di kota Shizuoka, Jepang. Yang mana pada tahun-tahun itu Jepang ini sedang mengalami konflik intern dengan kerajaannya sendiri. Yang mana konflik itu mempengaruhi budaya dan adat istiadat setempat gitu, John. Jadi Jepang ini sedang goyah lah dengan keputusan dari pemerintahnya untuk menghadapi dunia Orde Baru pada saat itulah gitu, John. Yang mana konflik ini mempengaruhi dari kultur, adat budaya, istiadat, dan lain-lain. Sehingga menjadikan keputusan pemerintahan Jepang ini memberikan pengaruh baru bagi masyarakatnya, John. Dan juga banyak banget para pemuka adat dan orang-orang setempat serta sesepuh-sesepuh setempat yang sangat menolak dengan keputusan Jepang tersebut. Keputusan Jepang itu apa sih sehingga banyak banget yang menolak dengan keputusan Jepang ini? Pemerintahan Jepang mengambil keputusan untuk membuka sebuah jembatan perdagangan atau membuka akses pelabuhan untuk bersandarnya kapal-kapal Amerika Serikat yang mana bertujuan untuk melakukan sistem perdagangan, John. Ya, istilah katanya itu adalah pembukaan jalur Jepang, John. Kenapa sih banyak banget masyarakat yang menolak? Kenapa sih banyak banget pemuka-pemuka adat yang menolak? Karena yang ditakutkan dari masyarakat ataupun pemuka-pemuka adat setempat adalah takut adat istiadat Jepang ini bergeser, John. Wow, ngeri banget ya. Kompak banget tapi Jepang, John, untuk mempertahankan nilai-nilai adat istiadatnya. Terus juga yang sangat disayangkan adalah Jepang ini memberikan hak perlindungan bagi para pedagang yang menepi di pantai Jepang, John. Wow, gila. Ya menurut gua sih itu sah-sah aja ya, memberikan hak wewenang kepada pedagang
Ya, tapi nggak segampang itu bisa diterima lah gitu. Intinya tuh seperti itu. Di tahun-tahun ini pula konflik ini kian memanas. Intinya tuh nggak ada penyelesaiannya lah dari pemerintah, yang mana menimbulkan konflik intern dan hampir memicu perang nasionalis gitu. Perang nasionalis itu adalah perang yang memang warganya berperang sama negaranya sendiri, atau mungkin dibilang perang revolusi kali ya. Sudah jelas pada saat itu pemuka adat memang ingin mempertahankan adat istiadat budayanya, John, supaya tidak tercampur oleh adat budaya barat gitu. Jadi nggak mau ada ikut campur budaya barat lah di negeri mereka. Mereka ini ingin mempertahankan norma-norma adat istiadat negara mereka, John. Keren Jepang, gila. Yang gue akui juga sampai saat ini Jepang itu berhasil mempertahankan adat istiadatnya. Keren ya. Hingga terjadilah sebuah pemberontakan yang amat besar, yang mana ini bisa gue bilang kisruh kali ya. Mungkin sama seperti peristiwa 98 di Indonesia kali ya, John ya. Cuma ini lebih mundur ke belakang, jadi tidak pakai atribut-atribut yang modernisasi gitu. Itu gitulah. Desakan dari warga setempat serta pemuka adat ingin diadakannya penutupan jalur perdagangan atau jalur pembukaan Jepang, yang mana Jepang ini ngebuka jalurnya untuk bersandarnya kapal Amerika Serikat yang ingin melakukan perdagangan di Jepang, John. Wih gila, keras banget Jepangnya gak? Edan lah, keren. Pemberontakan ini atau aksi ini dikenal dengan nama pemberontakan Mito. Wih, kayak merek handphone sih, John. Pemberontakan Mito namanya, John. Pemberontakan Mito ini dikolegai oleh warga-warga setempat yang mengatasnamakannya adalah pejuang Mito, dengan kelompok yang lumayan banyak, dan mereka ini menggunakan samurai untuk memerangi pemerintahnya sendiri, John. Wih, gila. Dan pada tahun-tahun itu pula lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Masakichi Suzuki. Wow, siapa sih Masakichi Suzuki? Yang tadi gue bilang, terlahir dari keluarga pandai besi. Masakichi Suzuki ini adalah cikal bakal berdirinya PT Suzuki Corporation, John. Wow, atau mungkin yang tertulis adalah Suzuki Motor Corporation gitu. Oke, di awal-awal kelahirannya Masakichi Suzuki, beliau ini terbiasa dengan pola hidup pandai besi, yang mana suara tangteng dan segala macam itu menyelimuti keseharian Masakichi Suzuki, John. Masakichi atau Masakichi sih ngomongnya? Pokoknya itulah intinya. Sebagai anak yang mempunyai keinginan kuat dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk keluarga, Masakichi Suzuki ini tumbuh besar di daerah Shizuoka, Jepang. Dan dia juga sering banget membantu ayahnya untuk ngurus usaha keluarganya, John. Keluarganya tadi gue bilang ya, keluarganya ngurusin usaha pandai besi. Ya mungkin bikin-bikin pedang atau bikin apapun yang berkaitan dengan besi, John. Seiring berjalannya waktu, Masakichi Suzuki ini juga sudah mulai pintar untuk membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan yang ayahnya lakukan, John. Dan dia juga sudah mulai ikut campur untuk ngebantu ayahnya ngebuat mesin tenun tekstil. Wih gila. Padahal umurnya pada saat itu dia masih SD lah kurang lebih. Tapi orang Jepang ini sudah menurunkan ilmunya ke anaknya di usia tersebut. Padahal yang mana usia tersebut adalah usia yang lagi pengen main-mainnya ya. Gila, Jepang punya adat yang luar biasa ya. Nah, seiring berjalannya waktu, Masakichi Suzuki ini kan sering tuh ngeliat ayahnya bikin sebuah mahakarya yang luar biasa. Akhirnya dia coba-coba ngeriset, coba-coba dia untuk ngebuat suatu terobosan baru, yang mana belajar dari ayahnya, yang tadi ayahnya juga bisa bikin mesin tekstil, dia coba bikin dengan kreasi dia sendiri. Akhirnya di saat dia bikin, dia mencoba untuk menjual ke pasar lah ya, kalau sekarang bilangnya. Yang mana dulu masih door to door atau masih dipikul lah, masih dibawa mesin-mesin itu. Pada saat dia buat dengan hasil riset dia sendiri, ternyata mesin hasil karya dia ini laku, John, di pasaran. Ya, walaupun masih pasarnya skup kecil, tapi pada saat itu adalah sebuah pencapaian besar bagi Masakichi Suzuki, John. Dengan berpikir rasional, akhirnya Masakichi Suzuki ini mencoba untuk bagaimana caranya dia memproduksi mesin yang ringkes, yang murah, yang bisa dikonsumsi sama seluruh orang. Dan pada saat itu memang tenun itu atau kain sangat dibutuhkan banget di era-era segitu, John.
Dan pada saat itu juga Masakichi Suzuki pun berhasil membuat mesin yang lebih efisien, lebih murah, dan lebih hemat untuk memproduksi kain-kain tenun bagi seluruh orang-orang di Jepang. Wow, luar biasa ya, gila. Dan di awal karir Masakichi Suzuki, dia pun juga seperti anak-anak muda zaman sekarang, mencoba berpikir, gue coba cari cewek gitu kan. Akhirnya beliau mencoba untuk PDKT sama cewek dan akhirnya dia menikah. Wow, gila. Setelah dia berhasil mengikuti jejak ayahnya dan berhasil juga menciptakan sebuah riset untuk mesin tenun baru dan bisa menjual ke pasaran dengan sangat baik, akhirnya dia mencoba untuk menikah. Ini luar biasa lah. Tidak seperti krisis yang sedang dialami sama Jepang sekarang, yang mana Jepang sekarang itu mengalami krisis manusia ya, bahwa tingkat pernikahan di Jepang tuh sangat minus parah lah pokoknya. Tapi zaman itu Jepang di saat dia sudah berhasil mengembangkan sebuah ide dan dia sudah menurut dia mapan, dia mau menikah, tidak seperti era-era sekarang ya. Setelah dia menikah dan melanjutkan karirnya sebagai pandai besi juga, yang mana dinominasi membuat sebuah mesin tenun, tak lama dari pernikahan itu karirnya pun mulai menaik, John. Wah gila, luar biasa. Permintaan tuh semakin padat, banyak permintaan dari kanan dan dari kiri lah, intinya seperti itu. Bahkan juga mungkin ada beberapa perusahaan yang pengen pesen mesin tekstil di dia, John. Luar biasa ya. Dan pada tahun 1887, Masakichi Suzuki dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan infonya gue juga kurang tahu, mohon maaf. Ini anak keberapa, intinya di tahun itu mereka melahirkan seorang putra yang dia beri nama Michio Suzuki. Tepat di tanggal 18 Februari 1887 mereka dikaruniai seorang putra. Wow, berkah banget ya kak. Habis menikah, terus karirnya meroket, terus dikasih anak laki-laki, John. Ya kemungkinan ini sebagai pewaris tahta yang ayahnya lakukan lah selama ini, ngebangun sebuah perusahaan yang hebat, melanjutkan dari usaha bokapnya, diturunkan nanti kepada anaknya. Luar biasa. Tepat pada tahun 1909, Masakichi Suzuki berhasil membuat sebuah perusahaan dengan legalitas yang jelas dan terdaftar. Nama perusahaannya adalah Suzuki Loom Works. Wow. Perusahaan ini masih bergerak di bidang perakitan atau pembuatan mesin pemintal tekstil atau pemintal kain, John. Jadi belum melebar ke sana sini lah, masih mengikuti jejak ayahnya sebelumnya ya, si Masakichi Suzuki ini. Cuma untuk saat ini dia sudah jelas terdaftar dan jelas mempunyai nama perusahaan, John. Namanya tadi Suzuki Loom Works. Tak luput dari perjalanan hidupnya, Michio Suzuki, anak dari Masakichi Suzuki ini, juga kepo sama orang tuanya. Dia pun ingin dikenalkan dan ikut untuk mengenali alat-alat yang ada di perusahaan bapaknya, John. Gila. Dari umur sekecil itu pun beliau juga sudah kepo. Kalau nggak salah sih itu masih SD kelas 2 atau kelas 3 lah kurang lebih ya. Dia tuh juga pengen kenal gitu. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. 11-12 mirip ya. Dan pada saat itu juga Masakichi Suzuki langsung kepikiran, dulu gue seperti ini sama bokap gue, John. Dan akhirnya beliau memperkenalkan perusahaannya kepada anaknya Michio Suzuki. Dan beliau juga memperkenalkan alat-alat. Ini loh cara buatnya segala macam, keren ya. Walau masih dikenalkan sebatas lisan, tapi Michio Suzuki sumringah banget karena ayahnya mau memperkenalkan alat-alat besar yang ia kagumi sedari kecil. Tapi ilmu itu tak luput dari peran orang tuanya. Jadi yang punya ilmu ngebuat mesin tenun itu sebenarnya orang tuanya. Dan anaknya ini memang berkeinginan untuk mencoba untuk bantuin dan ikut bikin, John. Akhirnya sang ayah pun melihat potensi anaknya yang mempunyai teknik dasar ngebuat sebuah mesin, John. Makanya ayahnya ini nyekolahin dia ke Tokyo, John, untuk melanjutkan studi dengan jurusan teknik. Gila, luar biasa ya. Zaman dulu ada jurusan teknik, mungkin kalau sekarang STM kali ya. Kalau di Indonesia ya. Lalu Michio pun melanjutkan pendidikannya di Tokyo. Setelah selesai dari sekolah dasarnya, ayahnya pun berinisiatif untuk menyekolahkan anaknya di Tokyo. Kenapa? Ayahnya punya harapan bahwa semoga nanti anaknya ini menjadi pewaris tahta kerajaan bapaknya lah gitu, perusahaan bapaknya lah gitu. Makanya
bapaknya ini mencoba menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggalnya, yaitu di kota Tokyo, dengan jurusan teknik. Luar biasa ya, sudah inovatif banget pikirannya. Setelah lulus sekolah teknik di Tokyo, akhirnya Michio Suzuki pulang kembali ke desanya atau ke kampung halamannya lah. Dan disitulah Michio Suzuki akhirnya bergabung bersama perusahaan bokapnya di perusahaan Suzuki Loom Works sebagai insinyur perancang mesin tenun, John. Wih, gila, keren ya. Setelah bergabungnya Michio Suzuki di perusahaan bokapnya, ya lambat laun bokapnya juga menua ya enggak. Akhirnya pada tahun 1920 bokapnya Michio Suzuki ini meninggal dunia, John. Dengan usia yang menginjak 62 tahun, bokapnya Michio Suzuki atau yang kita kenal sebagai Masakichi Suzuki tutup usia. Dan disitulah awal mula karir seorang Michio Suzuki dipertanggungjawabkan. Dan pada tahun itu pula, Michio Suzuki juga sudah langsung mengambil posisi ayahnya sebagai pemimpin dari perusahaan Suzuki Loom Works. Yang mana ini juga sebagian keinginan dari ayahnya bahwa Michio Suzuki harus estafet membesarkan nama Suzuki Loom Works. Wow, gila, terwujud John cita-cita bokapnya. Dan perusahaan ini berhasil sukses di Jepang. Wah, gila, luar biasa. Nah, dari tahun 1920 sampai 1945, perusahaan ini mengalami fluktuasi yang cukup baik, cukup bagus lah untuk dari segi perdagangan. Intinya mereka tuh karirnya lama-lama, karir perusahaannya ya, lama-lama tuh meranjak naik gitu kan, pelan-pelan. Intinya dengan ilmu-ilmu yang Michio Suzuki punya, berbekal sekolah dari Tokyo itu, ya karir perusahaannya mulai lama mulai naik, John. Tapi tepat di Perang Dunia Kedua, perusahaan Suzuki Loom Works mengalami keguncangan. Wah, ini dia, memang Perang Dunia itu punya efek yang menyedihkan lah bagi seluruh dunia, ya gak? Dan di masa-masa Perang Dunia Kedua itu, akhirnya permintaan unit tenun juga sudah mulai berkurang, John. Dalam arti ya mulai nggak terlalu laku gitu mesin tenun karena efek dari Perang Dunia Kedua. Dan di situ pun Michio Suzuki pun juga agak pusing lah. Ini gimana nih nasib perusahaan bokap gua nih selanjutnya? Gara-gara Perang Dunia Kedua ini jadi kacau balau nih, gitulah intinya, ya gak? Dan pada akhirnya Perang Dunia Kedua itu selesai. Di situ pun Michio Suzuki juga sudah mulai bisa bernafas lega, walaupun hanya untuk memikirkan nasib perusahaan bokapnya. Terus dia coba-coba cari celah, di mana ya? Gua harus gimana ya? Apakah harus mesin tenun lagi atau enggak? Sedangkan permintaan konsumen mesin tenun tuh sudah mulai menurun gitu, John. Ya mereka ini sibuk untuk memperbaiki atau mencoba untuk membangun ulang negaranya lah gitu. Jadi mesin tenun tuh sudah tidak mulai terlalu dipikirkan banget gitu. Ada beberapa keinginan dari masyarakat Jepang di luar dari mesin tenun. Ya intinya masyarakat Jepang sudah tidak terlalu pusing dengan mesin tenun. Intinya mereka harus memperbaiki dulu lah struktur negaranya, jangan kain dulu lah gitu ya gak. Intinya yang lain lah dari kain. Setelah merenung lama, akhirnya Michio Suzuki melihat kesempatan nih bahwa ada kebutuhan yang dibutuhkan sama masyarakat Jepang pada saat itu. Cuma melebar luas, tidak sejalan dengan mesin tekstil, John. Tapi dia mulai memikirkan, ya mau nggak mau ya, mencoba harus mengikuti perkembangan zaman. Dan pada saat itu pula, Jepang sedang membutuhkan alat transportasi, John. Wow, disinilah mulainya karir seorang Suzuki berkibar di Jepang, John. Dan secara terang-terangan pemerintah Jepang pula menginginkan sebuah alat transportasi yang murah meriah agar bisa digunakan oleh warganya serta kepemerintahan juga. Dan di sini pula Michio Suzuki tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung putar otak dengan ilmu yang dia bisa. Dia mencoba membuat sebuah alat transportasi pertama yang memang ditangani langsung oleh Michio Suzuki, John. Setelah riset lama beberapa tahun, akhirnya tepat di tahun 1952 Michio Suzuki berhasil menciptakan sebuah alat transportasi baru yang memang berbasis bahan bakar dan yang juga memang dibutuhkan sama masyarakat Jepang pada saat itu ya. Dia ini menciptakan sebuah sepeda motor, John, yang mana ia beri nama Power Free, Suzuki Power Free. Wow, gila. Sepeda motor berbasis bahan bakar inilah
adalah cikal bakal PT Suzuki Motor Corporation berdiri, John. Di tahun ini juga dia coba mulai memasarkan sedikit demi sedikit hasil karya tangannya, John. Michio Suzuki itu berhasil menciptakan motor roda 2 dengan bertenaga mesin hanya sekitar 30 cc-an lah kurang lebih, tapi berbasis mesin 2 tak yang ia kombinasikan seperti sepeda dipasangin mesin lah gitu intinya. Terus dia coba jual dengan harga yang tidak terlalu mahal, intinya murah meriah tapi bisa digunakan sama masyarakat. Disinilah mulai ada simpatik pemerintah kepada Michio Suzuki ini, John, dan akhirnya didukung lah intinya sama pemerintah gitu. Yang mana pada tahun-tahun itu Michio Suzuki juga sudah mulai ingin memproduksi massal sepeda yang dia buat itulah gitu, John. Ya, inilah cikal bakal sepeda motor yang diciptakan dari sebuah pabrikan raksasa otomotif, pabrikan Suzuki, John. Dan pada saat itu pula Suzuki Loomworks mulai mengkerucutkan keinginannya. Ya, mereka ingin memfokuskan memproduksi sebuah motor yang berbasis bahan bakar bensin untuk dikonsumsi sama seluruh masyarakat. Intinya dia mengkerucutkan, kayaknya kita tinggalin deh nih mesin tenun, coba aja kita buat motor dulu gitu kan. Akhirnya 2 tahun berselang, Suzuki Loomworks ini berhasil menciptakan secara massal sebuah sepeda motor yang tadi gue bilang, motor power free, namanya power free, John. Anjay, luar biasa ya kan. Mungkin ini cikal bakal jet colet kali, John ya. Intinya gitu. Dan pada 2 tahun berselang itu pula Suzuki Loomworks mulai diresmikan dengan nama baru yang memang dipresideni oleh Michio Suzuki, John. Dan diresmikan nama baru oleh Michio Suzuki menjadi nama Suzuki Motor Corporation. Anjay, di tahun 1954 akhirnya PT Suzuki mulai berdiri, John, di Jepang sana, tapi masih ya gak? Dan akhirnya Suzuki mulai membesarkan karirnya di dunia otomotif, mulai juga memproduksi mobil tapi masih berbasis mini gitu ya. Terus juga mulai memproduksi kapal-kapal boot, dan yang kita kenal sampai saat ini, Suzuki berhasil menciptakan sebuah motor yang luar biasa epicnya, John. Gila. Karir sebuah perjalanan seorang Michio Suzuki itu tak luput dari karir bapaknya, John. Jadi kita harus berterima kasih banget sama bapaknya Masakichi Suzuki, Bapak Masakichi Suzuki dan Bapak Michio Suzuki. Berkat kalian kita bisa merasakan performa motor-motor Suzuki yang kita pakai saat ini, John. Gila, thank you. Applause lah, terima kasih. Dan akhirnya PT Suzuki motor ini berhasil mengembangkan di seluruh dunia, John. Bahkan dalam tahun-tahun terakhir ini memenangi kejuaraan MotoGP yang luar biasa. Tapi sayangnya Suzuki harus angkat kaki dari kejuaraan bergengsi ini. Ya, kita nggak tahu kenapa. Ya, semoga nanti kedepannya juga ada kabar baik dari Suzuki Motor Corporation supaya bisa ikut lagi di ajang MotoGP, John. Intinya itu adalah cerita sejarah yang mana PT Suzuki Motor Corporation ini berdiri. Mulai dari pabrik mesin pembuat kain tenun ya, gila luar biasa, sampai akhirnya bergeser menjadi sebuah pabrikan otomotif terbesar dunia. Wow, thank you, terima kasih banyak. Oke, John, jadi segitu aja videonya dari Aji Motovlog. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, terus juga bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk teman-teman, terus juga bisa menjadikan motivasi teman-teman untuk memiliki motor-motor yang gue pakai dan gue ceritain, John. Bukan cuma Suzuki, mungkin Honda, mungkin Yamaha, mungkin juga Kawasaki, John, atau yang lain sebagainya. So, segini aja videonya untuk kali ini. Thank you banget yang udah nonton sejauh ini. Jangan lupa untuk didukung terus Aji Motovlog supaya bisa memberikan karya-karya yang memang luar biasa lah buat teman-teman semua. Akhir kata dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motovlog.